Shalom Alekim, kasih karunia Allah Bapa dan kasih Kristus bersama persekutuan Roh Kudus bersama Anda. Kami hari ini mengucap syukur kepada Tuhan karena Bishop dapat menyambung kembali pencerahan bacaan Injil daripada kitab buku Yohanes, dan kita sudah sampai ke bab yang ke-15. Bab yang ke-15 ini berisi pengajaran Kristus yang saya percaya diajarkan kepada para murid-muridnya sewaktu mereka sedang makan malam perayaan Paskah, yaitu di kota Yerusalem. Nah, mari kita lihat di dalam Yohanes bab yang ke-15 ayat 1. Di sini Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya." Jadi di sini Yesus mulai memberikan satu perumpamaan di mana dia menyatakan dirinya seperti pokok sepohon atau sepokok anggur, dan dia umpamakan Bapaknya di surga itulah pengusaha ataupun pemilik kebun anggur. Yesus mengambil perumpamaan ini karena memang pada zamannya menanam pokok anggur, mengusahakan pokok anggur itu adalah sesuatu yang biasa dilihat dan satu daripada usaha yang memang mayoritas ataupun kebanyakan orang-orang Yahudi mengusahakan tanah mereka dengan penanaman buah anggur. Jadi dalam hal ini Yesus mengambil kesempatan memberikan perumpamaan tentang anggur karena ini sudah biasa, buah anggur, mengusaha anggur untuk tujuan dimakan ataupun dijadikan minuman anggur. Sebab anggur dan buah anggur dan juga air anggur banyak manfaatnya, dan bahkan di dalam acara dan upacara perkawinan di keluarga orang Yahudi, anggur dan minuman anggur
itu adalah satu kemestian. Kalau tidak ada anggur, maka minuman anggur maka tidak meriah, bukannya tidak meriah tapi melambangkan status seseorang. Di dalam Yohanes, kalau tidak salah bab yang keempat tentang perkawinan di Kana, di mana mempelai laki-laki dan perempuan telah kehabisan anggur. Sehingga Yesus harus melakukan mujizat menjadikan air di tempayan menjadi air anggur. Jadi situ kita tahu. Jadi Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. I am the true vine. Maksud dia original, asli. Ya, bukan yang dicangkokkan daripada benda-benda lain, tetapi yang asli. Sebab hanya pokok anggur yang asli boleh dikatakan memiliki nilai yang tinggi, yang mahal. Dan Bapakku adalah pengusaha, the husbandman dalam bahasa Inggris, atau pemilik. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong oleh Bapa di surga, ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Yesus mengumpamakan dia sebagai pokok itu, dan Yesus juga mengumpamakan ranting-ranting itu sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus, orang-orang percaya atau murid Yesus. Jadi ranting ini tidak akan berbuah tanpa pokok. Dan keinginan hati pengusaha atau Bapa di surga adalah melihat supaya ranting-ranting ini berbuah banyak. Ya. Dan kalau tidak berbuah, tidak ada gunanya, pengusaha itu akan prune ataupun memotong ranting itu. Tetapi bagi ranting-ranting yang berbuah, dibersihkan atau pruning, ya, dibersihkan ataupun dipotong-potong ranting atau daun yang tidak berguna supaya semua zat-zat memaksimalkan disalurkan ke ranting itu supaya buah itu lebih banyak, bertambah lebat, lebih besar, dan lebih berkualiti, mungkin lebih manis. Jadi dalam bahasa Inggris, every branch in me that bear not fruit, he take away, and every branch that bear fruit, he purge it, that it may bring forth more fruits. Dari ayat ini saya dapat memahami dalam kehidupan kita ini yang terpanggil menjadi pengikut dan murid Kristus, kita, kalau orang Israel itu selalu dipanggil sebagai ranting anggur yang asli. Manakala orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang kafir dan sebagainya yang menjadi sebagian daripada pemerintahan Kristus atau menjadi pengikut Kristus itu dipanggil sebagai ranting yang liar, seperti Paulus pernah tuliskan, dan dicangkokkan menjadi sebahagian daripada anggur itu. Kita ini seperti ranting anggur yang liar begitu. Tapi tetap Tuhan memilih karena ranting-ranting yang asli tidak berbuah dipotong, lalu diambil ranting anggur yang liar itu dicangkokkan, dan inilah kita yang percaya kepada Yesus. Sebab dasar iman dan umat pilihan itu datang dari Israel. Para kitab-kitab Nabi, bahkan Yesus adalah keturunan orang Yahudi Israel. Macam bishop dan orang di luar Israel, kita dipanggil bangsa kafir, bangsa bukan Yahudi, barbarian. Tetapi sekarang Tuhan telah memanggil
semua bangsa menjadi bangsa umat pilihan Tuhan, menjadi orang-orang Israel rohani begitu, yang percaya kepada Kristus. Kita seperti ranting anggur yang liar itu dicangkokkan ke pokok anggur yang benar yang bernama Yesus, Kristus dari Nazaret. Jadi dikatakan di sini ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Setiap perkataan, ucapan Yesus membawa keselamatan, membawa perubahan besar, membawa pertobatan, membawa pelepasan daripada pengetahuan yang salah. Sebab Yesus itulah pembawa kebenaran. Firman yang membawa terang kepada orang berada kegelapan untuk dinyatakan agar seluruh manusia kembali kepada Tuhan dengan cara Kristus menjadi jambatannya. Jadi, tujuan Bapa di surga, rencana Bapa di surga sebagai pengusaha kepada setiap ranting-ranting yang bersatu bersama Kristus adalah berbuah. Maksudnya berbuah, dan kalau kurang lebat itu dibersihkan lagi. Sebab buah-buah Roh Kudus, buah-buah perbuatan-perbuatan baik, sebagaimana Kristus pokok anggur itu seharusnya dimanifestasikan melalui ranting dan buah. Dan kalau kehidupan kita tidak mengikuti cara, tingkah laku, perbuatan, dan karakter Kristus itulah dipanggil buah-buah daging. Buah-buah dosa. Itu harus disalibkan, kata Paulus. Itu harus dipotong daripada hidup kita. Sebab kedagingan, buah-buah dosa itu tidak berkenan di mata Bapa di surga sebagai pengusaha. Dan jikalau ada kelemahan-kelemahan, buah-buah yang tidak baik, itu seharusnya dibersihkan. Supaya buah hasil kita itu adalah buah hasil daripada persekutuan kita dengan pokok anggur, yaitu Kristus Yesus, pokok anggur yang benar. Jadi firman itulah yang membersihkan hidup kita. Perkataan-perkataan Kristus. Through the word I have spoken unto you. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Dalam zaman di mana Roh Kristus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus itulah menjadi penghubung dalam persekutuan yang menyadarkan kita bahwa Allah di dalam kita, Kristus di dalam kita, dan kita di dalam Kristus. Disatukan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada setiap murid yang menerima ketuhanan Kristus. Sebab tanpa aku, sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berarti sumber, zat-zat, kekuatan, sokongan ranting itu untuk menghasilkan buah adalah daripada pokok itu. Dialah pokok anggur yang benar. Kita hanya ranting. Ya, kalau ranting itu diputus atau terputus hubungan ranting itu dengan pokok, maka ranting itu akan mati dan kering dan
dia tidak akan mampu bertahan hidup. Berarti di dalam Kristus itulah, lewat roh Kristusnya itulah, yang menyalurkan zat-zat Kristiani, Kristus ke dalam hidup kita. Saya tidak dapat bayangkan, jikalau saya hanya beragama Kristen, percaya, setan pun percaya, orang yang bukan agama Kristen pun percaya. Mereka katakan nabi, kami percaya kepada ini. Tetap iblis pun, setan pun bilang dia percaya kepada firman Tuhan. Tetapi untuk menjadi pengikut Kristus dan menerima segala ucapan-ucapan dan ajaran dia di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, orang tidak berani. Sebab inilah, kitab-kitab inilah berisi pengajaran-pengajaran, firman dan perkataan Kristus. Dan kalau Anda tidak mau membaca ini dan mengikuti, kita menjadi hanya setakat seorang akademik yang belajar agama. Ya, di university atau di sekolah kita belajar agama Kristen, agama Buddhis kah, agama Islam, agama Hindu, agama ini, agama itu. Kita setakat mengetahui agama. Tetapi menjadi pengikut Kristus itu, dia membaca kitab Injil, dia mendengar pengajaran Kristus dan perintah Kristus, dan dia menjadi pengikut Kristus. Bukan pengikut nabi lain. Tidak ada. Dia adalah seorang pengikut Kristus, Kristen yang mengikuti segala perintahnya di dalam agama Kristus. Ya. Jadi kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sama seperti ya, ranting itu tidak dapat berbuah. Ayat 5. Yesus berkata lagi, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. I am the vine, ye are the branches. He that abide in me and I in him, the same bring forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ada tanggung jawab. Ada accountability kalau mau mengikut Yesus. Jangan hanya bilang aku mengikut Yesus, aku cinta Yesus, aku percaya Yesus, tetapi tidak ada perbuatan. Tidak ada buah-buah perbuatan. Anda hanya ikut menikmati kebaikan-kebaikan, berkat-berkat menjadi pengikut Kristus, tetapi tidak ada buah pertobatan, tidak ada buah melakukan perintah Kristus. Contohnya, jadilah saksi. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil supaya orang bertobat. Anda memenangkan jiwa kepada Kristus. Sudah Anda lakukan. Oh, itu tugas pendeta, itu tugas pastor, itu tugas bishop. Ya. Ya, kalau itu Anda tidak mampu, ya bantu bishop, bantu pastor itu dengan sokongan apa yang ada. Sponsor kah begitu kan? Kalau Anda tidak sanggup menjadi missionary atau pergi ke seluruh dunia atau ke tempat-tempat untuk Anda mengharapkan orang lain, maka Anda harus melibatkan diri dengan memberi sponsor. Sekurang-kurangnya ada bukti Anda membantu. Membangun bangunan, memberi makan orang-orang yang miskin, ya, dan mengunjungi orang yang berada di penjara, rumah sakit, mendoakan orang yang sakit, menjadi pengajar, mengajar, mendorong orang untuk bertobat. Ya.
kita menjadi terang dunia dan garam dunia, kata Yesus. Jadi, kalau tidak ada buah di dalam kehidupan kita seperti ini, buah-buah perbuatan baik adalah satu contoh buah. Bila kita menjadi pengikut Kristus, Yesus, Allah Bapa mengharapkan supaya kita menghasilkan buah-buah, yaitu perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan baik yang mendatangkan kebaikan dan respon kepada sikap hidup orang yang menjadi pengikut Kristus di dalam kerajaan Dia. Amin. Ayat yang ke-6 tadi, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ya, ia akan dibuang. Jadi mereka yang tidak menunjukkan buah-buah kehidupan. Buah-buah rohani itu apa? Buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Buah-buah pertobatan. Buah-buah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya. Itu semua banyak buahnya. Bagi saya, apa yang Kristus lakukan selama 3,5 tahun, pekerjaan-pekerjaannya, pengajarannya, itulah juga yang seharusnya kita lakukan. Berarti itulah buah pelayanan kita, buah pekerjaan hidup kita. Ya. Yesus mencari orang sakit, yang terhilang, yang tersesat. Dia pergi mencurahkan kasih-Nya, menyembuhkan, dan membawa dia kepada Kristus. Ya, para murid-murid Tuhan. Sebab Yesus lakukan itu. Dia berjalan kemari ke sana, memberitakan Injil, pertobatan, dan menyembuhkan, melepaskan orang yang sakit, mengajak orang yang mudah, memberitahu kebenaran-kebenaran supaya hidup mereka tidak tersesat di jalan yang salah, perbuatan yang salah, dosa yang salah, menegur, menasihati mereka supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Lakukan yang sama. Sebab itulah pekerjaan pokok anggur, maka ranting-ranting harus ikut. Itulah buah-buah yang Kristus harapkan daripada kehidupan kita. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Tuhan itu murah hati. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, seperti anak menyenangkan hati Bapa. Bapa memang berkenan memberikan apa yang kita mau dan kehendaki. Karena kita menjadi seorang anak yang dikasihi, yang setia, menuruti perintah. So, apa yang kita minta? Maksudnya tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Orang yang tinggal persekutuan dengan Kristus melalui rohnya dan menerima pengajaran-pengajaran Kristus itu dan menjadikan pengajaran Kristus itu sebahagian daripada kehidupannya setiap hari. Dia hidup sesuai dengan perintah, firman, pengajaran Kristus. Dipraktekkan segala pengajaran Kristus di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam anak-anaknya, dan di dalam kumpulan eksklesia di gerejanya. Kita hidup berkenan, maksud dia hidup yang benar, bukan selalu di dalam dosa, senantiasa melakukan yang benar dan takut akan Tuhan.
orang itu yang berkenan. Dan bila kita minta sesuatu, pasti Tuhan akan memberi. Itu yang dimaksudkan. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Dalam hal ini Bapa di surga dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dimasyhurkan jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Memang senang menjadi bertobat, percaya Yesus, senang. Tetapi untuk mengikuti Kristus menjadi murid. Murid itu maksud dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh gurunya. Jadi dia sebut tentang murid di sini. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, dan yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Tuhan Yesus mau mengubah status kita bukan hanya sebagai pengikut, tetapi menjadi murid. Dan murid itu maksudnya dia ada guru. Dan dia belajar dari guru itu ilmu. Dan Yesus mau kita menjadi murid Kristus yang belajar ilmu daripada Kristus. Supaya apa yang dilakukan oleh guru itu kita juga lakukan. Kita ikut apa yang guru kita telah ajarkan. Jadi dalam kehidupan bishop ini jangan hanya menjadi anggota biasa di gereja. Hari Minggu saja 1 kali 1 minggu pergi sembahyang. Lepas itu keluar entah kemana. Tetapi setiap hari, setiap minggu itu kita usahakan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus kepada kita. Apalagi hari ini dengan zaman teknologi AI, media sosial, seperti sekarang ini, walaupun saya berada di negara Thailand, tetapi melalui channel Bishop YouTube channel, Facebook, Anda boleh mendengar pengajaran saya. Sebab itulah tugas Bishop sebagai seorang yang diminta Tuhan untuk mengajar. Saya adalah seorang pengajar. Meskipun kita tidak bertemu muka dengan muka. Tetapi melalui media sosial, melalui YouTube. Dan kalau Anda diberkati oleh pengajaran Bishop ini, apakah tidak boleh Anda share YouTube ini? Ya. Share kepada teman-teman. Itu satu tugas yang baik supaya orang lain pun mendengar pengajaran tentang Kristus Yesus yang diajarkan oleh Bishop Josiah. Dan itu memuliakan nama, memuliakan Bapa, menyenangkan hati Bapa jikalau kita berbuah banyak. Saya ada pengalaman pribadi. Berapa tahun yang dulu, Bishop mendapat penglihatan bagaimana pertama kali saya diperlihatkan malaikat Tuhan. Ada 2 malaikat Tuhan yang sering kali mengikuti Bishop sebagai penjaga. Dan itu terjadi berapa tahun yang dulu. Dalam penglihatan ini, saya dibawa oleh Roh Kudus ke satu tempat semacam perdesaan dan ada satu dewan. Dan dewan itu penuh dengan orang. Dan saya berdiri di jalan, Roh Kudus menempatkan saya di jalan itu jalan raya yang berbatu-batu. Lalu dari jauh saya melihat di sebelah kiri saya ini ada satu dewan penuh dengan orang. Dan saya mendengar ada orang bercakap-cakap di sana. Dan saya berjalan dan pergi ke sebelah kiri dan memasuki dewan itu. Pada saat saya berada di pintu itu, saya lihat dewan itu penuh dengan orang di kanan, di kiri. Dan saya melihat jauh di depan, di mimbar lah begitu kan, ada 2 orang. Sedang menjadi perhatian dan semua mata tertumpu kepada mereka. Saya lihat di
stage ya, ada satu orang berpakaian putih dan rambut hitam dan dia ada semacam papan putih dan dia asyik menulis. Pakaiannya putih. Yang satu lagi berada bukan di stage tapi di bawah, tapi dia sedang bercakap, dia sedang berbicara di hadapan orang-orang yang sedang duduk mendengarkan perkataan orang ini. Dan yang satu ini rambutnya macam emas ya, dan memakai pakaian putih, jubah, dan sedang bercakap kepada orang-orang ini. Tidak tahu berapa ratus orang, mungkin 150 orang atau mungkin 200 orang dalam dewan, penuh. Jadi saya mau mendengar apa yang diucapkan oleh si pembicara. Sementara yang satu lagi di atas stage itu, dia sibuk menulis. Yang satu sedang sibuk bercakap, 2 orang. Jadi saya mau pergi duduk di paling depan, supaya saya lebih jelas ya. Jadi saya pergi di tengah-tengah jalan. Sampai saya di tengah-tengah itu, saya mau pergi duduk di sebelah kiri. Saya udah berpikir di depan di sebelah kiri supaya saya boleh nampak siapa orang ini. Jadi sementara saya berjalan, belum sampai lagi di depan, belum duduk lagi, tiba-tiba orang itu memandang saya yang sedang berbicara. Dia berhenti. Dia tunjukkan tangannya begitu pada saya. Dan bila saya nampak tangannya begitu, saya lihat dia. Dan dia berkata dalam bahasa Inggris, this man is chosen to bear fruit. Dia berkata. Bahasa Indonesia adalah, orang ini dipilih untuk menghasilkan buah. Dan bila orang ini menunjuk begini, semua orang di kanan dan di kiri saya itu melihat kepada saya. Dan setelah itu penglihatan itu pun hilang begitu. Dan saya tersedar dari penglihatan ini. Dan saya minta Roh Kudus menerangkan, dan Roh Kudus memberikan penerangan bahwa inilah 2 malaikat Tuhan yang diutus menyertai kehidupan saya. Dan tidak pernah lagi orang pernah berbicara seperti ini. This man is destined to bear fruit, dia katakan. Orang ini telah dipilih untuk berbuah. Dan bila saya membaca Yohanes 15, saya melihat bahwa itulah kehendak Bapa di surga supaya kita berbuah. Setelah itu baru saya mendapat pernyataan bahwa itulah malaikat saya yang datang menolong saya. Saya percaya ramai dan selama hampir 40 tahun ini malaikat Tuhan ini menolong saya. Memberi kesaksian, dan dialah yang juga membantu saya mempertemukan orang-orang tertentu. Manakala malaikat yang satu lagi ini sibuk menulis di papan putih, ya, dia menulis sesuatu. Itulah sebabnya bila mana saya menulis sebuah buku yang baru-baru bulan ini sebenarnya, Desember 2025, saya selesai menulis buku saya yang ke-6 dalam bahasa Indonesia, Malaysia, yang bertajuk Pneumatology, yaitu Roh Kudus. 1,5 tahun. Dan bila mana saya mulai menulis, urapan Tuhan itu dan inspirasi itu, malaikat Tuhan yang satu ini menjadi penulis yang memimpin saya membawa pesan-pesan daripada Roh Kudus, membantu saya untuk menulis. Memang saya suka menulis. Itulah sebabnya sudah ada 6 buku yang saya karang. Dan kadang bila saya mulai menulis itu sampai 5-6 jam tanpa henti-henti menulis.
Akhirnya saya menyelesaikan. Saya pernah menulis sebuah buku hanya 1 bulan. Hampir 200 muka surat. Bukan melalui copy paste, AI. Sekarang enggak. Saya menulis atas inspirasi Roh Kudus dan firman apa yang Dia ingin saya tulis, pengajaran Kristus yang saya menulis. Dan itu saya selesai bulan ini buku yang ke-6. Karena bantuan malaikat yang membawa message dari Tuhan. Nah, memang tidak dapat disangkal kita sebagai bishop, pemimpin, gembala atau pendeta atau penginjil, pengajar atau nabi. Dalam hidup kita itu kita melakukan banyak kesilapan, kesalahan, bahkan tersadung dalam dosa, punya banyak kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kita hidup dalam zaman grace atau kasih karunia atau anugerah di mana ada pengampunan dan ada pertobatan. Dan apa saja kita lakukan di dunia ini sesuai dengan panggilan dan ukuran measurement of faith, ukuran iman kita masing-masing, kita lakukan untuk berbuah dalam kehidupan. Dan Tuhan mengampuni, memulihkan hidup saya, dan menjadikan saya seorang yang berhasil dan berbuah sebagai seorang murid. Saya bukan hanya mau menjadi orang percaya yang 1 kali seminggu ke gereja, tetapi saya mau menjadi murid dan melakukan apa yang saya yakini panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tahu panggilan saya dalam apostolik dan profetik. Dan saya lakukan itu dengan segenap hati saya. Supaya saya dapat berbuah. Menghasilkan anak-anak rohani. Menjadi father figure, mentor, menjadi bapak rohani. Supaya generasi seterusnya dapat meneruskan pekerjaan kita dan kita menjadi contoh. Itulah buah-buah yang perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik dari segi pemberitaan Injil, dari segi kehidupan masyarakat, keluarga. Itu semua saya percaya tercatat di surga dalam buku kehidupan. Dan nanti bila penghakiman Kristus, saya juga akan berhadapan dengan Tuhan. Dan disitulah buku kehidupan saya itu, perbuatan baik, perbuatan-perbuatan itu, saya akan dihakimi dan saya menerima upah sebagaimana buah yang telah saya hasilkan sewaktu di dunia. Jadi saya tidak mau berusaha menghakimi Anda. Dan Anda seharusnya tidak menghakimi saya. Sebab penghakiman itu datang daripada Kristus. Itu bagi saya. Jikalau Tuhan memanggil kita menjadi murid, jadilah ranting yang subur, yang membuahkan buah yang berkualiti, memiliki nilai tinggi, yang mengenankan hati Bapa dan Kristus melalui kuasa dan pimpinan dan dorongan dan pertolongan Roh Kudus-Nya. Ranting itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Orang yang hidup berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik, yang manis seperti buah anggur, yang tinggi nilainya. Itulah ranting yang dicari Yesus. Maksud dia setia kepada Bapa di surga. Menjadi anak yang bukan suka memberontak, tetapi mengatakan, Bapa, saya mau melakukan perintah-Mu. Apa yang diajar Kristus saya mau lakukan.
Kalau panggilanmu menjadi pengajar, pergilah mengajar. Kalau sudah berumur seperti kami ini, kaki sudah lemah untuk keluar memberitakan Injil, gunakan kaedah media sosial seperti Facebook, WhatsApp, YouTube, supaya orang boleh mendengar pengajaran Anda. Inilah kekuatan media sosial sekarang. Jangan biarkan pihak lawan atau iblis menggunakan media sosial untuk menghancurkan moral, merusakkan kehidupan manusia. Tetapi kita gunakan semua ini. Dan saya percaya banyak yang mengikuti pengajaran Bishop dari kitab Injil Yohanes bab yang ke-1 sudah sampai ke bab yang ke-15 ini. Dan itu satu kesukaan bagi kami. Apa yang kamu dengar dari bacaan firman, dan ini boleh membantu Anda memahami menurut pencerahan Bishop itu, Anda diberkati dan Anda lakukan. Amin. Saya akan teruskan lagi bab 15 ini di dalam modul pencerahan pengajaran yang seterusnya. Tuhan memberkati.